Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Anggi Mutiasari dengan NPM 20 1303 2018. Politik adalah ilmu dan seni untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian politik menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Max Weber atau yang sering kita kenal dengan Max Weber. Seperti yang kita ketahui, Weber adalah seorang ahli politik, ekonom, geograf, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Ruang lingkup pembahasan politik selalu berkaitan dengan kepentingan orang banyak, yang di dalamnya terdapat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selaku pemegang otoritas dalam pemerintahan. Dalam hal ini, proses perumusan kebijakan selalu melihat kondisi realitas manusia sebagai masyarakat yang terjadi pada saat itu, sehingga proses pengambilan keputusan kebijakan sesuai dengan kondisi real yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Maran, tahun 2001 menyatakan bahwa Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kecenderungan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan kehendaknya. Gejala tersebut bersifat alamiah. Mengapa? Karena pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari kepentingan dirinya terhadap orang lain. Namun, konsep kekuasaan dan otoritas dalam pandangan Max Weber timbul adanya perbedaan makna meskipun tujuannya sama. Kekuasaan sering dimaknai sebagai kekuatan atau paksaan, sedangkan otoritas berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan tidak berkaitan dengan kekuatan. Selain itu, Weber juga mendefinisikan politik sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis, di mana negara dianggap memiliki hak untuk memonopoli kekuatan fisik yang utama. Selain itu, Weber juga mendefinisikan politik sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Ia melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis, menganggap bahwa negara ini memiliki hak untuk memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Berkaitan dengan hal tersebut, Weber mendefinisikan negara dipandang sebagai satu-satunya pemberi hak atas kekuasaan fisik. Oleh karena itu, politik dalam kasus ini mengejar wilayah kekuasaan atau untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan, apakah itu antar negara atau antar kelompok orang yang termasuk negara. Mengikuti definisi ini, Weber mencatat bahwa ada 3 prinsip yang membenarkan legitimasi dominasi politik negara, yaitu yang pertama, otoritas tradisional, yang kedua otoritas karismatik, dan yang terakhir otoritas hukum. Weber mendefinisikan politik sebagai bentuk aktivitas kepemimpinan independen, di mana dalam esainya yang berjudul Panggilan sebagai Politik, beliau menyatakan bahwa negara ini berfungsi sebagai placeholder untuk menganalisis organisasi politik. Dasar-dasar aturan yang sah dari organisasi politik ini, menurut Weber terbagi menjadi 3 kategori utama atau jenis seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada otoritas tradisional. Otoritas tradisional atau otoritas masa lalu yang kekal berdasarkan kebiasaan, Weber ini mendefinisikan sebagai adat sebagai lingkup yang sebagian besar patriarkal, patrimonial, dan tradisional. Yang kedua, otoritas karisma atau karunia rahmat. Otoritas, wahyu, kepahlawanan, dan kualitas kepemimpinan lain dari seorang individu terkait dengan karisma para nabi, demagog, dan suara rakyat. Yang terakhir, otoritas hukum. Kewenangan legal rasional, legalitas berdasarkan status yang sah ditegakkan oleh pegawai negeri sipil yang terlatih secara teknis. Kewenangan hukum mengasumsikan kompetensi yang rasional dan ketaatan bersyarat baik dari PNS maupun masyarakat kepada aparatur hukum. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.